Siapa yang datang ke dukun, percaya dia apa dikatakan dukun, 40 hari, 40 malam solat tak terima, Pak. Dari sahih. Nah, ini terbukti nih dengan apa namanya itu? Pesulap merah namanya. Dukun-dukun itu pembohong semua. Jadi ada aja cara Allah ya mengungkap kebohongan-kebohongan. Yang namanya kebohongan itu tidak bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada maghrib ini kita kembali duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan majlis ilmu kita. Majlis ilmu kita juga majlis yang luar biasa yang mana kita membahas di dalam majlis ini tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat fisiknya, perilaku sehari-hari, kemudian juga akhlaknya yang sangat agung. Bapak Ibu sekalian, kita masih di dalam bab membahas tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini membuat satu bab tentang bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat yang lalu kita membaca hadis yang nomor 65 atau 64 yang menceritakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai. Nah, kemarin berhenti kita pada hadis nomor 63 dan 64 yang mana Bara' bin Azib menceritakan kepada kita tentang pakaian Rasulullah. Apa beliau katakan? Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Ini hadis Bara' bin Azib menceritakan pertama ya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, saya tidak melihat seorang manusia pun yang paling gagah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah ketika dilihatnya memakai pakaian hullah, pakaian di atas di bawah atau saub yang mana warnanya merah. Kemudian ada bergaris-garis hitam. Jadi hullatun hamra, yang mana hullatun hamra ini pernah kita jelaskan yaitu dua pakaian yang dibuat oleh orang Yaman, dari Yaman aslinya. Di situ ada garis-garis merah dan juga garis-garis hitam, tapi merahnya tidak murni. Jadi Rasulullah tidak pernah memakai pakaian merah murni, jadi tidak ada campurannya. Maka hullatun hamra itu menunjukkan
dasarnya kadang-kadang warnanya merah tapi ada garis-garis bordir-bordir hitamnya, atau hitam dasarnya tapi campur dengan merah atau hijau. Itulah pakaian Rasulullah SAW. Ini kita sudah bahas. Kemudian kemarin dari Abi Rimsah, ini pernah juga lewat hadis ini. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Saya pernah bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya bertemu, beliau ketika itu memakai pakaian yang berwarna hijau. Jadi burdani. Burda ini dua pakaian, atas bawah, tapi pakaian itu berwarna hijau. Kemudian burdani ini juga Bapak Ibu sekalian, terkandung makna di situ, ada garis-garis, khutut namanya, atau bordir, yang berwarna yang lain. Jadi tidak pula hijau. Di sini kalau dia burdani akhdarani sama dengan hullatun hamra. Hullatun hamra pakaian, dua pakaian atas bawah, tapi di situ merah, tapi tidaklah merah murni. Begitu juga di sini dua pakaian hijau tapi bukan hijau murni. Berarti ada bordirnya, ada Bapak Ibu sekalian garis-garisnya. Maka falau kana akhdar bahtan lam yakun burdan. Karena kalau seandainya dia hijau sama sekali, orang Arab tidak menyebut pakaian itu burd namanya. Jadi kapan dia disebut burd? Apabila dia ada bordir-bordirannya. Memang dasarnya hijau tapi punya bordiran, baru disebut burdani akhdarani. Ini kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuk kepada hadis 65. Ini apa pula yang diceritakan Bapak Ibu sekalian oleh sahabat dalam hadis yang 25 ini. Hadis yang ke-25 ini yang meriwayatkannya adalah Qailah bintu Makhramah. Ini seorang sahabiah, jadi sahabat perempuan. Jadi bukan laki-laki. Qailah itu nama perempuan. Bintu Makhramah. Dia menceritakan kepada kita, meriwayatkan, dan ini yang meriwayatkan tentu Imam Tirmizi. Karena kitab ini disusun oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang dikenal Bapak Ibu dengan kitab sunannya, Sunan Tirmizi. Dia ulama besar dalam ilmu hadis. Salah satu karyanya adalah dalam hadis ini Syama'il Muhammadiyah ini. Dan hadis-hadis yang diletakkannya ataupun yang disusunnya di dalam kitabnya ini semuanya adalah bukan diambil dari orang lain, kitab orang lain, tak. Dia sendiri yang dia punya sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia, kalau kita lihat sanadnya, gurunya yang dia dengar hadis ini, dari mana dia dengar? Dari Abad bin Humaid. Kemudian Abad bin Humaid mendengar dari Affan bin Muslim. Affan bin Muslim mendengar dari Abdullah ibn Hassan al-Ambari. Kemudian Abdullah ibn Hassan mendengar dari dua neneknya. Pertama neneknya namanya Duhaibah, yang kedua namanya Ulaibah. Jadi dia punya dua nenek, Abdullah bin Hassan ini. Pertama namanya Bapak Ibu sekalian Duhaibah, yang kedua namanya Ulaibah. Kemudian dua neneknya ini mendengar dari sahabat Rasulullah. Siapa nama sahabat itu? Qailah bintu Makhramah. Qailah bintu Makhramah berkata, karena dia langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Qailah ini sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, langsung dia melihat. Bahkan ini dia sahabat melihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mendengar dari Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah. Ini hebatnya Qailah ni ya. Nanti kita ceritakan kisahnya. Qalat, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmal. Di sini dia katakan wa alaihi asmal mulayyataini. Berarti
dia menceritakan ini tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanata bi za'farani wa qad nafadathu. Apa artinya ini? Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertemu dengan Nabi dan dia melihat Nabi. Ketika itu Nabi memakai pakaian yang disebut asmal. Ini apa arti asmal? Dari samal. Samal itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita pakaian lusuh. As-saubu al-khaliq, yaitu pakaian yang lusuh. Mulayyataini. Mulayyataini ini Bapak Ibu sekalian, sehingga saking lusuhnya apa namanya itu, dia tidak apa lagi kusut, begitulah bahasanya. Sudah apa namanya, tidak rapi lagi. Kalau pakaian baru kan dia rapi kan. Tapi kalau sudah lusuh, pakaian yang sudah lama lusuh, mulayyataini. Artinya apa? Thawbin lam yadummu ba'duhu ila ba'din bi khair. Jadi seolah-olah kain itu tidak lagi rapi. Padahal kain itu adalah kain yang ditenun. Jadi yang namanya asmal ini kain tenunan tetapi sudah lusuh. Yang mana kain ini dulu dicelup dengan warna za'faran. Za'faran itu lebih kurang dengan warna kuning. Tapi kena saking lamanya, sehingga warna za'faran sudah tidak, sudah hilang. Kalau kita kan pakaian kadang-kadang kalau sudah lama warnanya hilang. Apa luntur itu bahasa kita? Pudar, gitulah. Rusak. Bapak Ibu, dia menceritakan di sini. Ini kan salah satu sifat pakaian Rasulullah. Maka pernah sahabat seperti Bara' bin Azib melihat pakaian Rasulullah cantik sekali. Kemudian tadi juga Bapak Ibu sekalian, terakhir hadis Abi Rimsah. Dia melihat Rasulullah pakai burdani akhdarani. Tapi siapa? Qaila melihat Rasulullah pernah berpakaian lusuh. Berarti macam-macam pakaian Rasulullah itu. Berarti tidak pula selalu pakaian baru, rapi. Pernah juga dia berpakaian lusuh. Di sini Bapak Ibu sekalian, Qaila menceritakan waqad nafadathu. Artinya dia sudah dicelup dengan za'faran, tapi za'faran telah membuat pakaian itu buram. Karena warna za'faran itu sudah tidak ada. Za'far ya. Bapak Ibu sekalian, wa fil hadis qissatun tawilah. Dalam hadis ini terdapat cerita yang panjang sekali. Itu kata Imam At-Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi sebenarnya hadis ini panjang. Dia ambil saja satu kutipan yang berhubungan dengan pakaian saja. Jadi Qailah melihat pakaian Rasulullah gimana? Dia memakai pakaian yang lusuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Qailah ini siapa sebenarnya? Qailah ini Qailah bintu Makhramah. Dia ini seorang perempuan dari Bani Tamim. Maka dia dinisbatkan kepada At-Tamimiyah. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, dia masuk Islam di kabilahnya, di tengah kabilahnya. Di ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, kemudian beliau ini sudah masuk Islam di kampungnya. Bagaimana dia masuk Islam di kampungnya? Dia Islam di tangan delegasi-delegasi yang sudah masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Dulu Bapak Ibu sekalian kebiasaannya, setiap kabilah itu mengutus utusan kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak seluruh kampung itu yang pergi. Maka yang pergi cuma tokoh-tokoh. Itu ditunjuk oleh kabilah itu. Maka datang mereka, mungkin 5 orang, 10 orang. Datang mereka kepada Rasulullah. Tiba di Madinah, langsung mereka membaiat Rasulullah SAW. Setelah mereka baiat Rasulullah masuk Islam, biasanya pesan Rasulullah, ketika kamu sampai nanti di kampung kamu, Islamkan orang-orang. Maka di Bapak Ibu sini menunjukkan bahwa Islam ini adalah sebuah kenikmatan. Maka jangan, kalau kita Islam baik jangan nikmat sendiri. Maka juga diajak orang lain. Ini maksudnya. Maka masing-masing kita punya misi dakwah.
Maka setiap orang yang datang ke Rasulullah dan masuk Islam, pasti Bapak Ibu Rasulullah pesan supaya dia mendakwahkan kaumnya masuk Islam. Maka sebenarnya kalau yang Islam di tangan Rasulullah sendiri tidak terlalu banyak, karena hanya merupakan utusan-utusan. Tapi lebih banyak mereka kadang-kadang satu kampung Bapak Ibu Islam, satu negeri Islam. Di tangan siapa? Termasuklah Madinah. Madinah itu kan yang masuk Islam tangan Rasulullah kan tidak beberapa orang. Di perjanjian Hudaybiyah pertama, Hudaybiyah kedua, 70 orang paling banyak, 12 orang. Tapi mereka yang sudah masuk Islam, gencar mereka berdakwah sehingga Madinah itu kabilah Aus Khazraj itu masuk Islam semuanya. Bayangkan itu berapa banyaknya. Termasuklah sebagian orang-orang Yahudi yang di Madinah. Hanya juga orang Yahudi itu masuk Islam. Dan banyak, dan ada juga di antara mereka yang Islamnya luar biasa bagusnya. Bapak Ibu sekalian, siapa Qailah bin Makhramah ini? Setelah kaumnya datang kepada Rasulullah utusan Banu Tamim, pulang mereka, kemudian utusan delegasi ini berdakwah. Maka setelah mereka berdakwah, salah seorang yang masuk Islam di antara kaumnya adalah Qailah bintu Makhramah. Jadi beliau ini sebenarnya sebelum bertemu Rasulullah sudah Islam. Tapi setelah dia Islam Bapak Ibu, kerinduannya untuk bertemu Rasulullah luar biasa. Itu bayangkan itu. Maka Qailah ini dia punya suami namanya Habib ibnu Azhar namanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Habib ibnu Azhar ini tidak lama setelah dia Islam meninggal dunialah suaminya. Kemudian dia banyak meninggalkan anak perempuan. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah dia meninggal suaminya, maka saudara suaminya, arti paman dari anak-anaknya, mengambil alih secara paksa anak-anak perempuannya itu. Diambilnya secara paksa seluruh anak-anak perempuan, karena itu adalah anak saudara laki-lakinya. Maka di jahiliyah begitu, perempuan itu dulu tidak punya hak. Maka bahkan Bapak Ibu sekalian, sebelum Islam, kalau ada seorang laki-laki banyak istrinya, nanti Bapak Ibu sekalian meninggal laki-laki itu, atau yang perempuan-perempuan istrinya, anak-anak perempuannya itu menjadi warisan. Warisan siapa? Laki-laki. Maka siapa laki-laki yang paling tinggi nasabnya di situ, maka dia yang berhak menguasai perempuan itu. Setelah dikuasai perempuan itu, kalau dikawinkannya dengan laki-laki lain, nanti mas kawinnya dia ambil. Sembarang dia kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kaya perempuan itu ditahan-tahannya untuk menikahkannya supaya dia bayar. Macam-macam lah caranya jahiliyah itu. Maka itulah yang dibebaskan oleh Islam. Kezaliman terhadap wanita. Maka kalau Bapak Ibu mau tahu apa saja nikmat Islam yang Allah berikan kepada wanita, baca surah, ada nama dalam Quran namanya surah perempuan. Surah apa namanya? An-Nisa. Baca itu ibu-ibu wajib baca surat itu supaya tahu bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan. Maka salah satunya Bapak Ibu kan tentang masalah menikah. Kalau tertarik pada perempuan, siapa yang haram dinikahi, siapa yang boleh dinikahi, bagaimana laki-laki, ada surah Nisa semua itu. Kemudian apa pula hak wanita terhadap harta. Maka ayat-ayat tentang warisan banyak dalam surat An-Nisa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana perlakuan seseorang, maka di antara ayat itu membatalkan kebiasaan jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan di situ dilarang, tidak boleh kamu memaksa perempuan-perempuan. Kemudian apalagi memaksa dan juga menghalang, la ta'duluhunna, jangan kamu melarang supaya kamu mendapatkan uang dari mereka. Kemudian juga perintah kepada laki-laki bagaimana menghadapi perempuan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kalian beristri, perlakukan istri kalian itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian dapatkan nanti di dalam
diri isteri kalian itu sesuatu yang tidak menyenangkan kalian, tapi sifatnya hal-hal duniawi, bukan pelanggaran terhadap agama. Kurang pintar masak, kurang cekatan dalam melayani, setrikanya kurang licin. Jangan itu menjadi marah kalian, apalagi menyebabkan kalian mentalak mereka, marah Allah. Maka apa? Sabar saja. Maka lihat, jangan kekurangannya dilihat, lihat selalu sisi kelebihan. Maka apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, ada kelemahannya, tetapi kalian tidak senang, tapi barangkali di balik yang kamu tidak senangi, Allah jadikan di situ banyak kebaikan. Berarti lihat selalu sisi-sisi positif, kelebihan. Dahsyat ayat itu tuh. Luar biasa Bapak Ibu, surah An-Nisa itu. Kemudian juga dalam beberapa surat yang lain diatur tentang hak-hak wanita. Jadi Qailah bintu Makhramah ini, ya karena belum diatur barangkali Bapak Ibu sekalian waktu itu, maka pamannya, saudara Habib namanya Asub bin Azhar, diambilnya anak perempuannya itu semuanya, kemudian dibawa, tinggallah siapa ini, Qailah bin Makhramah dengan seorang anak laki-lakinya lagi. Bapak Ibu sekalian, setelah meninggal suaminya, kemudian anak perempuannya diambil oleh pamannya itu, saudara suaminya, maka dia Bapak Ibu bercita-citalah untuk hijrah ke Madinah, menemui Rasulullah SAW, memuncak kerinduannya untuk melihat mana yang Rasulullah SAW. Lalu Bapak Ibu sekalian, menurut Tamim itu daerah Taif ke sana, jadi jauh memang dari Madinah. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika itu bersiap-siaplah dia untuk hijrah ke Madinah sendiri. Anak-anak perempuannya mendengar bahwa dia mau hijrah. Akhirnya banyak anak itu yang kabur dari rumah pamannya, ingin ikut Qailah bintu Makhramah hijrah ke Madinah bersama ibunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika pamannya Asub ibn Azhar tahu bahwa anak perempuan itu kabur ingin mengikuti ibunya, dia kejar, dia susul, termasuk anaknya yang paling kecil ketika itu sudah sampai kepada Qailah bin Makhramah. Sehingga benar-benar Qailah bin Makhramah ketika mau berangkat, anak yang paling kecil, Duhaibah namanya, langsung dia menemui Qailah. Kemudian Qailah langsung menggendongnya dan membawanya ke atas onta. Onta pun berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berjalanlah dia mengarah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Dikejar dia oleh Asub. Kenapa anak perempuan tadi yang paling kecil Duhaibah ikut? Tapi ada yang menarik dalam kisah Duhaibah itu, anaknya ini cerdas sekali. Jadi ketika onta berjalan, seketika itu menginjak rumput. Ketika dia menginjak rumput, keluarlah lari kelinci. Jadi orang-orang dulu itu Bapak Ibu banyak kadang-kadang menggantungkan optimisme, pesimisme kepada kejadian-kejadian. Jadi kalau menurut mereka, kalau lari onta dengan kencang, setelah itu ada keluar dari tempat yang diinjaknya itu kelinci, itu pertanda baik itu. Jadi anak kecil ini bilang, ibunda katanya, kita selamat katanya kan. Jadi begitu juga kalau ada lewat depan mereka musafir umpamanya kan, lewat musang, itu dilihat itu. Kalau musang itu mengarah dari kanan ke kiri, itu sial itu. Tapi kalau musang itu lewat dari kiri ke kanan itu, karena pundaknya bagian kanan mengarah kepada dia, itu tuh nasib untung itu. Itu orang jahiliyah. Maka kita tidak boleh. Itu haram hukumnya ya. Itu nanti bisa syirik nanti. Lagi pawang-pawang hujan itu tidak boleh itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh gantungkan, burung mengarah, ini nasib baik, angin begini apa, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena ini berbahaya nanti untuk kejiwaan kita. Maka dilarang oleh agama. Maka dilarang Bapak Ibu sekalian datang ke dukun. Karena dukun itu meramal. Kadang dilihatnya bukan kejadian, dilihatnya ini jarinya. Kalau garisnya terpotong, lah nasib ibu kata,
Mari sini ya. Apa bukan? Astagfirullah. Percaya pula kita. Atau duduklah di rumah. Nasib saya kata dukun, nasib saya kata dukun. Tak mau bekerja lagi, tak mau apa. Nunggu mati aja lah gitu. Maka haram hukumnya. Siapa yang datang ke dukun, percaya dia apa dikatakan dukun, 40 hari, 40 malam solat tak terima Pak. Dari sahih. Ini terbukti nih dengan apa namanya itu? Pesulap merah namanya. Dukun-dukun itu pembohong semua. Jadi ada aja cara Allah ya mengungkap kebohongan-kebohong. Yang namanya kebohongan itu tidak Itu gawat Bapak Ibu sekalian, dukun-dukun itu mainnya. Percaya juga kita itu. Kalau Rasulullah, maka kita ni kalau berpegang kepada sunnah Rasulullah itu, alhamdulillah aman kita dari penipuan. Itulah kata Rasulullah sebelum dia meninggal itu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Apa artinya itu? Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang sangat berharga. Pertama Al-Quran, kedua sunnah. Kalau kalian benar-benar berpegang, kalian tidak akan sesat dan tak ada orang bisa menyesatkan kalian. Ini umat Islam berbondong-bondong datang ke dukun. Masalah apa? Lemah berpegang kita kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita kuat berpegang, tidak akan laku dukun itu Pak. Penipu-penipu itu. Tapi sekali lagi, kalau kita semakin jauh, semakin azab kita hidup ini. Ditipu-tipu orang terus. Pegang Quran, pegang Sunnah. Dalam seluruh kehidupan. Dia atur sudah. Tak ada satupun masalah yang kita hadapi kecuali ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu Bapak Ibu sekalian, berjalanlah siapa tadi? Qailah bintu Makhramah dengan anak perempuan yang kecil. Rupanya Asub bin Azhar ini, pamannya anak kecil ini, saudara suami Qailah, rupanya menyusul terus, mengejar. Di perjalanan, langsung terduduk onta yang dikendarai oleh Qailah. Pas dia apa namanya, duduk onta itu, apa kata anak kecil itu? Mati kita bunda katanya. Pasti dapat kita oleh Asub menyusul kita. Betul rupanya Asub menyusul, lalu diambil secara paksa anaknya itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, ya Qailah bin Makhramah sendirian. Tapi dia ingin pergi mencari teman. Siapa teman dia untuk berangkat ke Madinah. Maka dia singgahlah di Bani Bakar namanya. Di Bani Bakar itu ada saudari perempuannya. Saudari perempuannya ini menikah dengan Bani Bakar. Maka singgah dia di situ, di saudara perempuannya, menjelang mencari kafilah yang berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Maka menunggulah dia situ, menunggu kalau ada kafilah. Akhirnya suaminya, saudara perempuannya ini membantu untuk mencarikan mana kabilah, mencari ke sana ke sini. Akhirnya dapat. Jadi ada di antara Bani Bakar itu, Bapak Ibu sekalian, namanya Hurais Ibnu Hassan. Dia ini tokoh di Bani Bakar. Dia memimpin delegasi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, menyatakan keislaman mereka, untuk membai'ah. Berangkatlah. Maka dibisikkan oleh siapa? Oleh suami saudari perempuannya tadi. Ada katanya Hurais namanya, bin Hasan akan berangkat. Maka, tapi jangan kamu kasih tahu dulu katanya kepada Qailah. Tapi Qailah ketika itu sudah mendengar bisik-bisikan mereka berdua, sehingga dia mendengar bahwa sudah ada yang akan berangkat. Sudah dapat delegasinya. Akhirnya diberitahu oleh suaminya, oleh suami saudaranya itu, bahwa kamu akan berangkat dengan Hurais bin Hasan. Dan saya kenal dia ini orang jujur, dia orang baik dan orang amanah. Ini menunjukkan kalau Bapak Ibu mencari teman untuk perempuan ataupun kelompok, harus laki-laki yang baik, menjaga amanah. Maka di sini kan dia tidak ada mahramnya sebenarnya ini, tapi dia berangkat dengan kelompok yang aman. Itulah sebabnya
sebagian ulama, apakah boleh musafir perempuan tanpa mahram? Kan ada hadis tidak boleh seorang wanita bermusafir selama 2 hari atau 3 hari tanpa mahram kecuali bersama mahram. Nah, tapi sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan bahwa bisa saja dia musafir tapi dia punya kelompok yang mana dia terjamin keamanannya. Nah, kalau sekarang haji kan tak ada perlu pakai mahram. Kenapa? Regu-regu sudah disusun. Kan banyak ibu-ibu kan tak ada suami, tak ada saudara, tak ada, dia sendiri yang pergi haji. Padahal haji itu memakan waktu bukan 2-3 hari, 40. Bolehkah dia musafir haji? Ada ulama yang ketat, tak boleh kecuali dia punya mahram. Jadi dibatalkan padahal kota haji susah sekali. Maka pakai je mazhab Syafi'i di sini. Yang paling ketat itu mazhab Hambali, Saudi sana. Maka Saudi sana asal ada pisah, mana mahramnya? Itu memang mazhab Hambali ketat. Kalau Syafi'i enggak, selama ada kelompok teman-teman yang dia di situ aman. Karena tujuan mahram itu apa? Kan untuk keamanan kan, supaya orang tidak sembarangan. Kalau seandainya dia ada apa-apa nanti ada yang bantu, ada yang menolong. Bahkan kadang-kadang dalam regu perempuan, apalagi regu yang dikoordinasi, maka dia lebih aman bahkan kalau seandainya dengan pergi dengan suaminya sendiri. Karena dengan sama-sama dengan kelompok perempuan terjaga. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah kalau seandainya dengan kelompok yang mana dia aman. Jadi Qailah ini berangkatlah dengan kelompok Hurais bin Hassan. Maka Bapak Ibu berjalan sampailah dia ke Madinah. Dia ceritakan maka di sini wa fil hadis qissatun tawilah, kata Imam Tirmizi. Dalam hadis itu kisah yang panjang sekali. Maka saya baca kisahnya. Jadi kisah perjalanan dalam hadis ini panjang. Tiba dia di Madinah waktu subuh. Waktu menjelang azan subuh saya tiba, dan ketika itu di Madinah gelap sekali. Tak kelihatan orang. Wajah orang tak nampak. Maka kami langsung ke masjid. Kemudian ketika saya ke masjid, maka apa? Langsung Qailah ini masuk masjid dan masuk dia kelompok laki-laki, sab laki-laki. Maka ada sahabat tanya, kamu laki-laki atau perempuan? Dia saya perempuan. Kenapa baru itu dari Masjid Nabawi? Saya perempuan. Kamu ini membuat fitnah saja. Ataftinina kamu membuat fitnah kami. Macam campur kamu laki-laki perempuan. Itu sana tu perempuan, tempat perempuan. Sampai menunjuk ke arah belakang sab perempuan waktu itu. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu Bapak Ibu, ya mereka ketat ya, supaya jangan ada campur baur. Karena campur baur itu membuat fitnah laki-laki. Itulah sebabnya di masjid Rasulullah itu kan tidak ada tabir, Pak. Jadi wajar juga Qailah itu. Ada tabir begini, kalau tabir begini dia masuk. Maka langsung nyelonong saja siapa tadi kan Qailah tadi. Maka disuruh. Kemudian Rasulullah SAW sudah mengatur sab perempuan yang paling baik paling belakang. Jadi kalau ibu-ibu masuk ke masjid membentuk sab dari belakang. Kalau bapak-bapak dari depan. Itu begitu itu. Jadi dari belakang dulu, setelah depan. Tapi ibu-ibu begitu enggak sekarang ngatur sab? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik sab perempuan paling belakang. Itu Bapak Ibu sekalian ada. Maka itu kita kalau hadis itu lihat situasi kondisinya. Karena zaman Rasulullah memang tidak ada tabir. Gini maka kalau tidak ada tabir, semakin menjauh perempuan semakin bagus. Maka diambil posisi paling belakang. Tapi kalau sudah tabir begini, jangan pula di belakang lagi. Tidak ada masalah. Kalau sudah terhindar, sudah terhijab, ya cari depan. Maka itulah sebabnya tidak ada yang melarang ibu atau mengatakan tetap juga di belakang. Karena sudah ada tabir. Dan tujuannya kenapa dia di belakang, maknanya dilihat oleh ulama. Kenapa Rasulullah katakan yang paling afdal belakang? Supaya menghindari fitnah dengan
apa bercampur dengan laki-laki. So kalau paling sok, kalau paling depan dia, nanti pas laki masuk terus. Ada yang masbuk, ada yang apa. Akhirnya nanti di belakang perempuan. Ini sangat kena luar biasa itu kan. Bagaimana Rasulullah mengatur. Perempuan paling belakang dulu. Nanti laki-laki sehingga tidak terjadi percampuran. Tapi kalau sudah ditabir begini, masa laki-laki masuk dalam sana kan tidak mungkin. Diusir oleh ibu-ibu nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran ya bagaimana Rasulullah mengatur dan bagaimana sahabat menghindar dari bercampur. Karena kadang-kadang kita kan sudah menganggap remeh sekarang bercampur-campur. Itu apalagi di kantor, laki cewek, laki-laki, itu bahaya sekarang. Terjadi macam-macam. Dulu wali kota siapa bilang sama saya, Pak Ustadz gimana sekarang banyak sekali selingkuh terjadi. Di mana? Di kantor-kantor katanya. Terjadi banyak perceraian. Lagi suami sesama di kantor. Itu makan siang sama-sama. Atau hancurlah sudah itu. Yang perempuan cerai dengan suami. Yang laki-laki cerai dengan astagfirullah. Itu namanya fitnah. Itu fitnah. Maka itu Rasulullah mengatur. Jangan bercampur laki-laki. Kemudian perempuan menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan. Katakan kepada yang perempuan supaya menundukkan pandangan. Itu dalam berjalan itu. Kalau sudah satu kantor, satu ruangan, satu laki-laki, satu perempuan, ini kan kacau sudah. Jaga Bapak Ibu ya. Kalau sampaikan anak-anak kita, keluarga kita. Karena ini fitnah, hancur rumah tangga. Salah satu angka perceraian yang banyak dari sini. Apalagi perempuan yang jadi pegawai, guru, tunjangan semakin besar. Suami cuma kerjanya kadang dapat gaji, kadang dapat uang, kadang tidak dapat uang. Diaturlah. Ini musibah ini. Maka kata Rasulullah, suami itu kalau selagi suami itu bekerja, perempuan jangan bekerja. Maka kalau bapak cerdas, jangan suruh perempuan bekerja. Karena kalau banyak uangnya, kacau bapak nanti. Itu rahasia itu. Perempuan itu emosional. Suka meninggi. Kalau dia punya duit banyak, sudah. Bapak ngengge aja deh. Takut. Maka sekarang ada kelompok-kelompok suami takut istri. Jadi artinya itu sudah disusun. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu harus menjadi perempuan, menjadi pemimpin bagi istrinya. Kenapa? Karena Allah berikan dia kelebihan akal, kelebihan kuat. Dalam agama kuat jadi nafkah. Kemudian apalagi kelebihannya? Karena laki-laki itu memberi nafkah. Dia yang ngasih nafkah. Maka jangan biarkan istri yang belanja untuk di rumah. Itu malu kita laki-laki. Biar dikit tapi kita yang belanja. Nah kalau dia ngasih belanja, makan pula kita di situ, sudahlah. Pasti itu setan masuk ke dia. Jangankan istri kita, Siti Hawa aja tumbang dibuat dia. Itu contoh. Dan itu sudah diatur oleh agama. Maka agama itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka perempuan itu harus terhormat. Jangan suruh bekerja dia. Sudah dia mendidik anak, menjaga rumah tangga, apa namanya. Kalau terlalu banyak dia keluar perempuan, fitnah bagi laki-laki dan fitnah bagi dirinya. Ini ketika Qailah masuk tadi, kamu perempuan laki-laki. Perempuan kata, asal sana-sana, jangan sini. Buat fitnah saja kamu. Itu kata sahabat, dan sahabat tak tahu dia. Karena orang yang baru datang kemari, dia juga tak tahu, bukan sengaja. Lalu Bapak Ibu sekalian, solatlah di dekat rumah perempuan. Maka ketika selesai dia solat, matahari sudah terang, lalu dia berdiri mencari Rasulullah. Kemudian diceritakannya itu. Setiap laki-laki yang saya temui, orangnya senyum, orangnya dari muka nampak ramah. Saya kira setiap orang yang saya ketemu, dialah Rasulullah.
Masya Allah, dari hadis dia ini, cerita dia ini, berarti wajah sahabat itu santun-santun, wajah muka bercahaya, orangnya Masya Allah ramah-ramah, nampak katanya dari wajahnya. Saya kira setiap orang yang saya temui, saya kira dia Rasulullah. Kadang ada orang mendakwa dia seperti sahabat tapi sangar wajahnya. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Itulah generasi yang terhebat ya, Masya Allah. Kailah menceritakan, saya lihat wajah-wajah mereka. Setiap saya bertemu dengan satu orang, saya kira dia Rasulullah. Atau gimana itu kira itu? Dari wajah saja mereka mencontoh Rasulullah. Penampilan wajah. Bapak Ibu lalu dan dia terputarlah dia. Ini tidak juga. Akhirnya ketemulah dia dengan seseorang. Rasulullah ketika duduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar oleh dia. Inilah Rasulullah. Jadi orang itu salam sama dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan langsung sahabat itu bilang Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang bilang itu Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung Kailah bilang, wah inilah Rasulullah. Maka dia melihat berdiri dia dari belakangnya kan, di belakang. Tapi ketika itu dia gemetar agak ketakutan. Kenapa? Karena dia ini diceritakannya. Dia itu agak shock sedikit. Nah, masalahnya apa? Dia melihat Rasulullah itu sangat dia orang tu duduk depan Rasul cerita. Lama dia pegang. Kemudian dia duduk di belakang Rasulullah sambil gemetaran. Sehingga sahabat depan itu yang tadi salam, dia bilangnya, itu ada perempuan di belakangmu ya Rasulullah. Itu gemetar dia. Maka apa? Itu miskin sekali itu perempuan ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menoleh kepada dia. Ya miskina, duduklah kamu di situ dengan sakinah. Maka Rasulullah doakan dia, yang miskina, perempuan, semoga kamu hatimu tenang. Maka ketika Rasulullah mendoakan saya ketenangan, langsung tenang hati saya katanya. Jadi yang dilihat ketika itu apa? Dia melihat Rasulullah duduk. Rasulullah ketika itu Bapak Ibu duduk khurfusa di dalam bahasa hadis itu. Jadi duduk dia sederhana. Jadi sambil dia Bapak Ibu duduk santai. Duduk dia dengan menaikkan kakinya, kemudian pahanya lengket dengan perutnya. Apa nama duduk kita itu? Sambil memegang dua kaki itu seperti duduk apa itu? Rasulullah sudah begitu gitu dia duduk. Dengan pakaian, itu diceritakannya. Pakaiannya lusuh. Kemudian duduk dengan duduk orang kan duduk orang itu kan duduk orang-orang biasa itu kan. Tidak ada kursi megah, tidak di atas. Itu membuat dia tercengang karena dia kan mendengar bagaimana Romawi, kekaisaran Romawi, orang nomor satu. Rasulullah itu kan begitu, gimana dahsyatnya nama dia. Kemudian wibawa dia. Tiba-tiba dia ketemukan duduk santai sambil ya Allah, dia seolah-olah tak percaya dia. Tapi itulah Rasulullah SAW. Maka ketika dia gemetaran Bapak Ibu sekalian, Rasulullah doakan dia supaya dia tenang. Maka langsung dia tenang. Jadi inilah kisah dia Bapak Ibu. Tapi banyak kisahnya sebenarnya. Nanti kita jelaskan setelah azan. Silakan azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Kailah binti Makhramah dari kisah tadi itu yang menjadi dalil ataupun yang diambil oleh Imam Tirmizi dalam riwayat ini, bagaimana pakaian Rasulullah SAW ketika Kailah binti Makhramah menemuinya. Maka ketika itu pertama dalam posisi duduk Rasulullah. Duduk Rasulullah itu duduk orang sederhana. Orang santai saja, orang biasa saja. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah. Kan seharusnya kan orang besar itu mungkin di masjid itu disediakan kursi emas, ya kan, duduk di kursi emas atau kursi apa. Ini enggak, duduk di lantai itu, kemudian dia duduk sambil memegang kaki itu. Kan duduk orang biasa itu.
Dan itu rehat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, datanglah Hurais bin Hassan, delegasi dari Bani Bakar. Di ketika siapa Qailah bin Makhramah sudah mendekat Rasulullah, datanglah Hurais. Kemudian Hurais ketika itu menyatakan Islam. Tapi kalau siapa ini? Qailah sudah masuk Islam. Karena dia masuk Islam lewat kaumnya, Bani Tamim. Delegasi yang sudah berangkat dulu masuk Islam dan pulang ke Bani Tamim, lalu mereka mendakwahkan masyarakat Bani Tamim supaya masuk Islam. Termasuklah yang masuk Islam adalah Qailah bintu Makhramah. Maka ketika dia ke Madinah, dia sudah Islam. Tapi keberangkatan dia ke Madinah, kerinduan dia kepada Rasul untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya terjadilah dialog antara dia. Maka dia ini berdialog, memberi masukan. Tapi ada kisah menarik dia ini, pembelaan dia terhadap hak-hak. Jadi begini, ketika Hurais bin Hassan masuk Islam, membai'ah Rasulullah kami masuk Islam, maka Rasulullah anjurkan supaya nanti ajak kabilahnya Bani Bakar supaya masuk Islam semua. Cuman ada satu lokasi yang diminta, karena Bani Tamim kan sudah masuk Islam, kemudian Bani Bakar juga nanti masuk Islam. Tapi dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sebuah daerah di tempat kami namanya Dahna. Tolong ya Rasulullah, Dahna ini menjadi lokasi untuk Bani Bakar, tempat mereka mengembala onta, ya, mengapakan ternak-ternak mereka, dan supaya dipatok ini untuk Bani Bakar. Itu permintaan dia. Rasulullah SAW langsung memanggil juru tulisnya, tulis perintah dari Rasulullah. Kan itu kan penguasa kan biasa itu. Maka itu kan aturan pemerintahan. Nah berarti Rasulullah yang sudah menguasai wilayah. Maka bagaimana pemanfaatan apa nanti diatur oleh Rasulullah SAW. Maka minta dia Dahna, lokasi Dahna itu untuk Bani Bakar. Maka ketika dipanggil oleh Rasulullah juru tulisnya, dia pengen menulis. Langsung protes siapa tadi? Qailah. Karena Qailah ini dari Bani Tamim. Tidak ya Rasulullah, tidak bisa. Wah, dia langsung protes. Dahna itu Rasulullah, itu lokasi areal, itu tempat orang-orang Bani Tamim, khususnya wanita-wanita, tempat mengembala kambingnya, mengembala ontanya. Di situ kami mencari rumput apa. Kalau nanti itu dibatasi hanya untuk Bani Bakar, kemana kami? Tidak, itu adalah hak Bani Tamim. Dia protes dia, dan dia menuntut hak. Tapi ya dia bukan untuk dirinya, tetapi kalau sudah nanti dibatasi dan diperuntukkan untuk Bani Bakar, apa nasib nanti ibu-ibu yang ada di mana mereka mengembala kambingnya, mengembala ternaknya? Itu dia pikirkan. Maka dia protes waktu itu depan Rasulullah. Rasulullah tidak. Itu Dahna, itu tempat kami. Kalau tidak nanti gimana nasib kami ya Rasulullah? Nasib perempuan-perempuan Bani Tamim nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah stop. Ketika penulis itu, sudah, jangan tidak jadi kamu tulis. Ini gimana Rasulullah mendengar masukan. Maka dia tidak otoriter. Akhirnya siapa tadi? Hurais bin Hassan tadi kesal juga. Kamu numpang sama kami, kamu pula yang menghalang rezeki kami. Yalah kamu ini. Maka Rasulullah ketika itu tidak jadi menulis memperuntukkan Dahna untuk Bani Tamim. Tapi apa kata Rasulullah? Al-muslim akhul muslim. Yasa'anil ma' wasyajar. Kemudian wa yata'awanani 'alal fattan. Itu telah hadis Rasulullah. Itu kaedah itu. Tidak ada masalah. Hai siapa? Kepada Hurais. Hurais tidak ada masalah. Kalian kan sudah sesama Islam. Banu Tamim sudah Islam. Kalian sudah Islam. Yang namanya orang Islam itu bersaudara. Dan mereka bersama. Sama-sama dalam masalah air dan dalam masalah rumput. Tidak ada masalah. Maka sama-sama kalian. Tidak perlu di situ, ini untuk Bani Tamim tidak boleh, nanti Banu Bakar atau Banu Bakar tak boleh. Tidak. Kalau kalian sudah Muslim bersaudara, maka itu hak
bersama. Mau Bani Bakar di situ, mau Bani Tamim. Maka Rasul tak tadi peruntukkan. Itulah hadis itu keluar dari protes Qailah bintu Makramah. Ini seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak kaumnya. Dia bergirahnya. Itu di depan Rasulullah. Dan dia ini terkenal perempuan yang fasih bahasanya. Kemudian dia bahasa Arabnya itu luar biasa, kefasihan balaghahnya. Itu terkenal itu Qailah bintu Makramah. Jadi bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa indah semuanya. Bahasa-bahasa kiasan. Sehingga Rasulullah SAW tak jadi menulis tadi. Kemudian akhirnya keluarlah hadis Rasulullah. Pertama, Muslim itu bersaudara. Kemudian mereka bersama dalam air dan juga di dalam rumput, padang rumput sama-sama. Tidak ada masalah. Kemudian apa? Wa yata'awanani al-fattan. Dan mereka harus bekerja sama, tolong menolong untuk sama-sama menghadapi tukang fitnah. Siapa tukang fitnah itu? Syaitan. Maka al-fattan itu syaitan dan manusia-manusia yang suka menfitnah. Itu syaitan itu yang suka membuat fitnah. Ngadu domba. Kemudian merusak persaudaraan, merusak persatuan. Itu syaitan itu. Maka kalau orang Islam itu kepengen selalu menjaga, bukan memecah belah. Kalau ada orang memecah belah, mengelompok-kelompok, itu fattan namanya itu. Fattan itu ya maknanya syaitan. Orang damai-damai kecobaan daunya. Dulu orang salam dengan satu, setelah itu tidak salam lagi. Awalnya orang kasih sayang, satu benci benci. Kemudian suami istri aman dulu, setelah masuk kajian dia bercerai suami. Astagfirullahalazim. Kemudian bawa pula nama sunnah lagi. Maka wa yata'awanani 'alal fattan, kata Rasulullah. Orang Islam itu harus sama-sama bersatu melawan syaitan. Yang kerja syaitan itu memfitnah, memporak-porandakan kita. Kenapa saya sampaikan? Dan insyaAllah kita sambung Bapak Ibu. Tapi inti daripada hadis ini bahwa Qailah bintu Makramah menceritakan dia melihat Rasulullah pakai pakaian lusuh yang sudah hilang warnanya karena saking lusuhnya pakaian itu. Artinya Rasulullah pernah berpakaian seperti itu, dan ini menunjukkan begitu juga duduknya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat saya sampaikan malam ini, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.